Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurlian Jelmempo. Saya mahasiswa dari Fakultas Pascasarjana, jurusan S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Baiklah, hari ini saya ingin memaparkan hasil dari materi saya, yaitu dengan judul Pengaruh Pengetahuan Remaja tentang Anemia. Yang pertama, kita ada pengertian anemia di sini. Jadi di sini saya mengambil salah satu pengertian anemia dari WHO tahun 2015, di mana anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin atau Hb yang rendah dalam darah. Adapun pengertian anemia lainnya adalah anemia merupakan gizi dalam suatu keadaan kadar hemoglobin yang rendah. Jadi di dalam darah atau di dalam kadar hemoglobin tersebut itu kadar hemoglobinnya rendah. Jadi itu bisa disebut sebagai anemia. Eh, Keadaan hemoglobin yang lebih rendah dalam darah daripada normal sebagian akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin pada tingkat normal. Anemia gizi adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu. Ini menurut buku dari Adriani dan Wijatmadi tahun 2015. Mohon maaf, tahun 2012. Kemudian ada juga secara definisi, anemia didefinisikan eh, sebagai defisiensi besi dalam anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan zat besi dalam tubuh itu untuk eritroposis tidak cukup ditandai dengan gambaran sel darah merah yang di hipokrom mikrositik, kadar besi serum dan saturasi jenuh. Transferin menurun, mampu ikat besi total meninggi dan cadang besi dari sumsum tulang dan tempat lain sangat kurang untuk tidak sama sekali. Itu menurut Gultom tahun 2003. Kemudian di sini kita ada eh, patogenesa anemia defisiensi besi, di mana terbagi atas tahap 1, 2, 3, dan tahap 4. Teman-teman, di sini saya akan membahas tahap 1 terlebih dulu. Tahap 1 itu terdapat kekurangan zat besi di tempat-tempat cadangan zat besi tanpa disertai anemia ataupun perubahan konsentrasi besi dalam serum. Pada pemeriksaan didapat kadar feri- ferritin berkurang. Jadi misalnya kita melakukan pemeriksaan, kemudian didapati kadar ferritinnya berkurang. Kemudian di sini ada tahap 2. Tahap 2 selanjutnya kemampuan ikat besi total akan meningkat dan diikuti dengan penurunan
besi dalam serum, dan jenuh transferin. Pada tahap ini mungkin anemia sudah timbul, tapi masih ringan sekali dan bersifat monokrom. Mohon maaf, normokrom, normositik. Dalam tahap ini terjadi eritroposis yang kekurangan zat besi. Kemudian lanjut ke tahap 3. Ke tahap 3 ini jika balance besi tetap negatif, jadi ada pemeriksaan di mana balance tersebut tetap negatif, maka akan timbul anemia yang tambah nyata dengan gambaran tepi yang bersifat hipokrom mikrositik. Ini untuk di tahap 3 seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ada tahap 4. Di tahap 4 ini itu hemoglobin atau HB-nya lebih rendah ya. Jadi hemoglobin atau HB tersebut dia lebih rendah. Kemudian sumsum tulang tidak mengandung lagi cadangan zat besi. Jadi di sini teman-teman pada saat pemeriksaan sumsum tulang tersebut sudah tidak mengandung zat besi lagi. Kadar besi plasma berkurang, jenuh transferin turun dan eritrosit jelas bentuknya hipokrom mikrositik. Pada stadium ini kekurangan besi telah mencapai jaringan-jaringan. Gejala klinisnya sudah nyata. Ini menurut Yuni tahun 2015. Kemudian kita ke penyebab anemia. Jadi ada beberapa jenis anemia yang dapat diakibatkan oleh defisiensi zat besi, infeksi atau gangguan genetik. Yang paling sering terjadi adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi, kekurangan asupan zat besi, kehilangan darah yang cukup banyak seperti saat menstruasi. Jadi memang pada saat kita menstruasi banyak mengeluarkan cairan, banyak mengeluarkan darah ya. Jadi ini salah satu yang bisa mengakibatkan anemia itu tersebut terjadi. Selain zat besi, masih ada dua jenis lagi anemia yang timbul pada anak-anak dan remaja, yaitu apalastik. Anemia terjadi bila sel yang memproduksi butiran darah merah tidak menjalankan tugasnya. Hal ini dapat terjadi karena infeksi virus, radiasi, kemoterapi, atau obat tertentu. Adapun jenis berikutnya adalah hemolitik anemia yang terjadi karena sel darah merah hancur secara dini lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memperbaharuinya. Penyebab anemia jenis ini bermacam-macam, bisa bawaan seperti talasemia atau sickle cell anemia. Kemudian di sini ada gejala anemia. Nah, gejala anemia ini menurut Erlina Yuni tahun 2015 dalam bukunya yang berjudul Kelainan Darah menyebutkan gejala anemia sebagai berikut. A. Kulit pucat. Jadi memang kalau kita mengalami anemia pasti yang pertama akan kelihatan yaitu kulit terlihat lebih pucat atau lebih tidak ada warna yang lebih yang kemerah-merahan tetapi warnanya lebih pucat. Kemudian B, detak jantung meningkat. C, sulit bernafas, kurang tenaga atau capek lelah, kemudian pusing terutama saat berdiri. Nah, ini juga banyak dialami oleh para remaja ya, teman-teman. Kemudian sakit kepala, siklus menstruasi tidak menentu, lidah yang bengkak dan nyeri, kulit mata dan mulut berwarna kuning, limpa atau hati membesar, penyembuhan luka atau jaringannya terganggu. Ini salah satu gejala, beberapa gejala yang akan dialami oleh penderita anemia. Kemudian kita ada ke dampak anemia. Dampak anemia, anemia memiliki dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada golongan rawan gizi, yaitu anak balita, anak sekolah atau remaja, ibu hamil dan menyusui, kemudian juga pekerja.
Menurut Fikawati Syafiq dan juga Fere Tamala tahun 2017, dampak anemia ada beberapa bagian yang dibagi di sini. Yang pertama yaitu menurunkan daya tahan terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya ada terdapat infeksi dalam tubuh, kemudian kita mengalami anemia, maka menurunkan daya tahan terhadap infeksi tersebut. Defisiensi zat besi menyebabkan menurunnya daya tahan terhadap penyakit infeksi dan meningkatnya kerentanan mengalami keracunan. Pada populasi yang mengalami kekurangan zat besi, kematian akibat penyakit infeksi meningkat karena kekurangan zat besi tampak pada sistem imun. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, mengganggu produktivitas kerja. Selain itu, anemia juga dampak pada produktivitas kerja dan juga menyebabkan kelelahan. Nah, ini salah satu dampak pada saat kehamilan. Anemia yang terjadi pada masa hamil berhubungan dengan kejadian berat bayi lahir rendah dan meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi perinatal. Selama kehamilan, anemia diasosiasikan dengan meningkatnya kesakitan dan kematian. Anemia tingkat berat diketahui merupakan faktor risiko kematian ibu untuk janinnya sendiri. Anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko berat bayi lahir rendah, kemudian ada kelahiran prematur, dan defisiensi zat besi serta anemia pada bayi nantinya. Jadi pada saat melahirkan nanti, bayi tersebut juga akan mengalami anemia. Kemudian kita ke pencegahan anemia. Di sini ada beberapa pencegahan anemia. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang teman-teman tahu, yang teman-teman sudah ketahui di sini, yang bisa membentuk hemoglobin dari makanan-makanan tersebut seperti daging, kemudian ya, jenis-jenis protein ya, daging, telur, kemudian susu seperti itu. Kemudian di sini makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani ya, seperti tadi daging, ikan, ayam, hati, telur, dan bahan makanan nabati atau sayuran berwarna hijau tua, berwarna hijau tua, kemudian ada kacang-kacangan juga dan juga tempe. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, yaitu daun katuk. Ini salah satu contohnya, itu daun katuk, daun singkong, daun bayam. Kemudian ada jambu, tomat, jeruk, dan juga nanas. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Jadi di sini sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat membantu penyerapan zat besi di dalam usus ketika kita mengonsumsi makanan tersebut. Kemudian menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan imun tablet tambah darah. Ada beberapa tablet tambah darah yang bisa dikonsumsi, teman-teman bisa mendapatkannya di di fasilitas kesehatan terdekat, di puskesmas ataupun di apotek-apotek. Jadi tablet FE yang bisa menambah eh, sel darah merah tersebut, mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia, misalnya cacingan, malaria, dan juga penyakit TBC. Kemudian kita ke pengertian remaja. Menurut pandangan ahli gizi, masa remaja adalah masa pertumbuhan penting dan tercepat kedua setelah masa bayi. Perubahan fisik dan organ reproduksi yang pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan zat besi serta makanan remaja. Kemudian di sini ada pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan suatu objek tertentu. Kemudian ada faktor-faktor mempengaruhi pengetahuan dan juga ada tingkat pengetahuan dalam domain kognitif. Nah, di sini ada hubungan pengetahuan dengan anemia.
Anemia atau sering disebut kurang darah adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin lebih rendah daripada normal. Beberapa faktor menyebabkan anemia adalah tingkat pengetahuan tentang anemia sendiri itu rendah. Jadi, teman-teman, apabila orang yang sudah tahu anemia itu seperti apa, maka mereka dengan mudah untuk bisa mencegah anemia tersebut itu terjadi. Jadi, memang ada pengaruh antara hubungan pengetahuan dengan anemia itu tersebut. Eh, itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila teman-teman ada tambahan, teman-teman bisa share di kolom komentar. Kemudian apabila ada pertanyaan, kita bisa eh, balas-balasan di kolom komentar. Ini video pertama saya di YouTube. Karena beberapa video sebelumnya belum sempat diposting. Bisa dukung saya di subscribe dan juga like, teman-teman. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.